Halo Pisces, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk 2021. Buat kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, North Node, dan semua yang aku identifikasikan pokoknya sebagai Pisces ya. Di tahun 2021. Jadi ini sneak peek, gambaran energi yang ada di tahun 2021 untuk kalian Pisces. Tentunya karena ini adalah, pembacaan general, bisa resonate bisa tidak, yang pastinya tidak akan resonate sama seluruh manusia di bumi ini. Dan kalau menyangkut orang lain, ini juga bisa terbolak-balik, ya. Tetapi, kalau kalian merasa tidak cocok dengan pembacaannya, dengan, mmm, tarot reader-nya ataupun cara tarot reader yang membacakan, please silakan move on, tidak apa-apa. Tetapi kalaupun kalian ingin menyimak, ambil yang kalian butuhkan, gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak suka, "Aduh aku nggak suka dengan, bagian itu," dirubah. Jadikan sesuatu yang baik untuk kalian, oke? Tidak ada yang set in stone, ya. Oke, Pisces, ini adalah pembacaan untuk 2021 buat kalian. Kita membuka dengan ini dari Major Arcana dari Gilded dan kita punya di Empress. Jadi ini ini oracle yang sudah aku tarik ya untuk pesan-pesan buat kamu. Kita punya di Empress. Nanti kita akan masuk ke tarotnya ya. Aku melihat di sini tahun 2021 adalah mengenai growth, mengenai perkembangan, peningkatan ya, pertumbuhan dalam sektor masing-masing. Maksudnya apa? Ada yang ini adalah mengenai diri pribadi, ada yang mengenai masalah percintaan, ada yang masalah mengenai finansial, ada yang masalah mengenai usaha, bisnis, dan pekerjaan. Tetapi timnya adalah growth, ya. Dan aku melihat juga buat beberapa dari Pisces ini kemungkinan bisa terjadi tetapi mungkin, tidak untuk semua orang pastinya ya, tetapi aku melihat bisa jadi di tahun ini kamu dikaruniai anak gitu ya, atau kamu, apa namanya, membawa, apa ya namanya, hubungan kamu lebih dalam lagi gitu ya, tetapi ada satu perubahan, bukan satu perubahan, tapi satu perkembangan, satu peningkatan. Aku juga melihat di sini mengenai, eee, possession ya, maksudnya kamu bisa buat beberapa dari Pisces, entah kamu mungkin pindah rumah atau kamu membeli rumah atau membeli properti. Bisa jadi mobil atau apa saja gitu ya, tetapi kayak ini tuh kayak tahun di mana kamu melihat peningkatan-peningkatan gitu ya, peningkatan-peningkatan. Dan aku melihat juga di sini, tahun yang sangat kreatif buat kalian. Untuk kalian yang, mmm, sedang berusaha, sedang meniti karir dan lain sebagainya. Di sini juga aku melihat, di tahun 2021 seperti kamu, melahirkan satu, eee, hasil gitu ya, melahirkan satu hasil. Atau ini adalah satu ide yang akan membawa kamu ke situasi yang lebih baik lagi. Nice, ya. Dan kamu kalau yang aku lihat di sini, apa yang akan terjadi? Maksudnya energinya tuh seperti kayak membuat kamu tuh lebih peduli dengan dirimu. Peduli dengan dirimu gitu ya, merawat diri. Jadi kamu tuh lebih fokus juga, lebih memberikan perhatian kepada diri kamu pribadi. Baik dari segi fisik, kebahagiaan kamu, perasaan, pikiran gitu ya, tetapi kayak kamu taking, really a good care of yourself. Dan aku melihat di sini, mmm, ya seperti kamu memegang kendali juga gitu ya. Buat beberapa dari kamu banyak fokus juga masalah anak untuk kalian yang sudah punya anak, rumah ya, itu aku juga melihat. Tetapi kayak kalian mungkin juga mengorganize mungkin, eee,
rumah kalian, mungkin renovasi bisa jadi atau menyusun, ulang, hal-hal semacam itu. Iya, dan energinya itu kayak lebih feminin gitu loh, lebih feminin di tahun 2021 itu ya. Bisa jadi kamu tuh tanpa kamu banyak berbuat atau kamu banyak berusaha atau apa gitu ya, kamu bisa mendapatkan perhatian dari orang, orang nawarin apa sama kamu gitu loh, rasanya seperti itu. Tapi dalam masalah perasaan ya pastinya kamu kan adalah seorang Pisces gitu ya, kamu sendiri juga, apa ya, zodiak yang memang masalah emosi gitu ya, tetapi, eee, apa ya, lebih lebih bisa mengontrol kalau yang aku lihat di sini. Oke, masuk lagi kita ke, berikutnya, oracle berikutnya adalah milk and honey. Milk and honey itu rasanya apa? Manis ya, manis dan membuat kita bertenaga. Jadi kalau yang aku rasakan gitu, eee, mungkin buat beberapa dari kamu, tahun-tahun terakhir ini adalah tahun yang lumayan berat gitu ya, lumayan berat, lumayan penuh struggle gitu ya buat beberapa dari kamu. Dan aku melihat di sini tahun 2021 itu pesannya tuh kayak gini, tidak sepahit yang kamu bayangkan, tidak segelap yang kamu sedang bayangkan gitu loh. Karena aku melihat di sini, eee, ada ada apa ya, ada sesuatu yang sweet gitu loh di tahun 2021 yang memang pada awalnya mungkin kamu tidak percaya, kamu nggak yakin, kamu takut gitu ya. Tetapi banyak energi yang akan mem-boost up kamu, energimu sendiri pun gitu ya akan meningkat gitu loh. Kamu akan lebih kreatif, kamu akan lebih ekspresif, mmm, kamu akan lebih percaya diri yang tadi aku bilang gitu. Tetapi bisa yang aku bisa jadi yang aku tangkap ini adalah banyak hal-hal yang berguna, banyak hal-hal yang menjadi pelajaran, yang adalah bertujuan untuk menjadi vitamin buat jiwa kamu, energi dan tenaga buat jiwa kamu, dan kesehatan untuk jiwa kamu. Cuman aku lihat, ya sesuatu yang sweet. Bisa jadi ada hal yang membuat kamu mungkin jatuh cinta ya atau menemukan, jalan atau pekerjaan yang kamu suka, kamu cintai sesuai dengan hati kamu. Boundaries. Where do you need to establish better boundaries? Oke, ini masalah apa ya, di mana kamu menerapkan batasan-batasan yang mungkin di sebelum-sebelumnya kamu tidak terapkan. Di sebelum-sebelumnya mungkin kamu mentolerir di saat orang melindas batasan itu atau tidak menghiraukan batasan itu, atau kamu sendiri tidak punya batasan gitu loh. Kamu tidak tahu di mana sih gue harus taruh kata stop, di mana sih gue harus membiarkan sampai mana, limit gue sampai mana gitu loh. Sehingga akhirnya kamu, mungkin akhirnya jadi terpentok dengan masalah, ketemu dengan orang yang kurang lebih sama gitu ya, yang pada akhirnya kok mengulang lagi cerita itu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang membiarkan gitu loh, membiarkan diri kamu terbuka untuk orang dengan landasan kamu suka sama orang itu, kamu sayang sama orang itu, tetapi kamu tidak tahu batasan, di mana sih gua harus bisa bilang tidak, di mana sih gua harus bilang, jangan gitu ya. Nah, itu batasan-batasan itu yang perlu kamu telaah ulang, periksa ulang, apakah selama ini dalam kamu berhubungan dengan orang bukan hanya masalah percintaan, tapi juga teman, tapi juga keluarga ya kadang-kadang gitu ya, dan orang-orang lain yang di sekeliling kamu yang bersinggungan dengan hidup kamu, yang mana yang perlu kamu
lihat gitu loh. Line-nya itu harus juga ya namanya kita sebagai pribadi harus punya itu gitu ya. Harus punya, harus men-setup, batasan itu. Bukan untuk kayak, memilah-milah siapa dia yang ya tentunya kalau kita nggak punya jagaan gitu ya, kalau kita nggak men-set boundaries kita, orang bisa dengan gampang, dengan mudah, melakukan apa yang mereka inginkan tanpa peduli perasaan kita, tanpa peduli, eee, ya apa yang terjadi sama diri kita. Nah, ini yang perlu kalian lihat gitu loh. Karena apa? Kalau kalian tidak punya ini, kalian dengan mudah gampang dipergunakan, dimanfaatkan gitu ya, dan diperlakukan ya semena-mena gitu loh sama orang. Nah, ini mengenai boundaries ya. Salah. Sorry. Cleansing body and spirit. Oke, ini adalah tahun di mana kamu bersih-bersih, mencuci, membersihkan, membersihkan badan kamu, maksudnya mungkin kamu jadi pengen hidup sehat ya, gue pengen makanan yang masuk ke dalam, diri gue adalah makanan-makanan yang clean, bisa jadi buat beberapa dari kamu punya pikiran itu. Atau kamu ingin meditasi untuk bisa lebih membersihkan pikiran gue, itu juga bisa gitu ya. Ataupun mungkin ya cara hidup kamu, atau kamu lebih lebih apa ya, baru mulai mau pakai skincare gitu ya. Ya hal-hal semacam itu tapi kayak kalau aku lihat ya make sense gitu ya, keluar Empress terus ada ini, kamu lebih peduli dengan, mmm kamu lebih peduli dengan diri kamu, dengan jiwa kamu, gitu loh. Dan kamu mau memberikan yang terbaik, yang berguna, yang sehat, yang cantik, yang ganteng, yang apa ya, mungkin dengan beli baju, lebih memanjakan gitu ya, lebih memanjakan diri kamu, merawat diri kamu. Hal-hal semacam itu mungkin akan sering kamu lakukan di tahun 2021. Yang tadinya mungkin cuek, yang tadinya nggak peduli gitu ya. Yang aku lihat kamu lebih peduli walaupun mungkin kamu adalah seorang lelaki, mungkin kamu lebih lebih apa ya, "Aduh masa sehari gue cuma mandi 2 kali, ah gue 5 kali ah," nggak sampai segitu juga sih. Tapi maksudnya, yang tadinya mungkin nggak peduli sama penampilan, kamu lebih peduli dengan penampilan kamu. Ya aku rasanya seperti itu. Termasuk ya, membersihkan lingkaran kamu. Jadi kayak aku lihat tuh kayak orang-orang yang toksik gitu ya, ataupun yang membawa energi yang tidak baik di dalam hidup kamu, ya termasuk itu harus dibersihkan. Sehingga apa? Kamu dapat memaintain energi kamu supaya tetap baik untuk kamu, ya. Balance, again ini set boundaries, ya. Set boundaries juga termasuk di dalam pekerjaan. Jadi mungkin harus lebih dibikin, lebih terstruktur, terorganize, bagaimana kamu me-manage waktu kamu. Bukan hanya bekerja 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 saja, tapi juga kamu butuh waktu untuk mengurus diri kamu sendiri. Dan mungkin ini adalah pesan-pesannya untuk kamu ya. Oh, true love. True love, this is the romance of a lifetime. Buat beberapa dari Pisces, kemungkinan ada orang yang akan hadir ke dalam hidup kamu ya, dan kamu mungkin merasakan satu connection gitu ya dengan mereka, ada satu hubungan yang wow, gue nggak pernah ya ketemu dengan orang yang kayak gini, mungkin orang yang bisa memperlakukan kamu seperti apa yang kamu inginkan, bahkan lebih gitu ya. Mungkin baru sekali ketemu dengan orang yang bisa menghargai kamu, yang mengerti kamu, mengerti dunia kamu, dan tahu bagaimana men-treat kamu. Kadang-kadang orang seperti itu, eee, kita agak memerlukan proses untuk menemukannya gitu ya. Dan kadang-kadang nggak bisa jadi patokan, "Aduh gue udah umur 20 atau umur 30, kok gue nggak ketemu-ketemu sih dengan orang yang tepat." Believe me, aku banyak mengenal orang yang bahkan baru bertemu dengan orang yang dia rasa adalah, ya memang orang yang tepat, orang yang pas, orang yang selama ini dia inginkan di dalam hidup dia itu udah
pas udah 40 sekian atau bahkan ada yang udah 50 ke atas. Ini benar. Aku punya beberapa klien dan juga beberapa teman yang menemukan itu setelah mereka udah setengah abad ya. Autumn. In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvests of abundance. Oke. Berarti di second part of 2021 kamu mulai melihat gitu loh, mulai merasakan kenyamanan, kesejahteraan dan hal-hal yang menunjukkan peningkatan ini. Ya, mungkin kalau mana nih true love yang nggak nyampe-nyampe ya, mungkin belum bulannya gitu ya. Karena aku lihat di sini bisa jadi ya second part ya. Second part of 2021 maksudnya setelah pertengahan gitu. Dan mungkin ya ini adalah kenapa kamu harus bersih-bersih dari mungkin masa lalu, dari orang yang udah waktunya kamu tempatkan di masa lalu, dari hal-hal yang sudah kamu mestinya udah say bye-bye gitu ya. Oke, kita akan masuk ke tarotnya, tarot readingnya. Aku akan bagi 3 part ya, 3 part. Part pertama, part kedua, part ketiga ya untuk Pisces. Jadi secara garis besar saja, tidak detail ya. Dan semua kartu akan aku baca secara tegap. Oke, Pisces 2020. Judgment. Page of One. The Chariot. Oke. Bagian pertama itu adalah di mana ini seperti kamu melakukan satu atau mengambil satu keputusan besar di dalam kehidupan kamu ya. Mungkin kamu memutuskan sesuatu untuk meninggalkan sesuatu, memulai sesuatu, tetapi ada sesuatu yang mungkin sudah agak makan waktu, kamu tunda sehingga di sini datanglah panggilan untuk kamu morning wake up call gitu ya. Ayo Pisces, do something with it. Ayo Pisces, lakukan sesuatu dengan situasi dan kondisi ini. Aku melihat di sini ada berita baik ya, ada berita baik di first part of 2021 dan ini membuat kamu tahu arah yang harus kamu lakukan, arah yang harus kamu tuju, cara yang harus kamu gunakan, dan apa yang harus kamu lakukan yang tadi aku omongin bolak-balik gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin sekarang kamu lagi nyoba atau kamu punya rencana tetapi kamu nggak tahu harus kemana gitu ya, atau gua mau coba yang mana dulu, mungkin kamu bingung dan lain sebagainya. Tetapi dengan hadirnya entah ini informasi, entah ini berita, entah ini adanya suatu komunikasi yang datang atau email yang hadir gitu ya, tetapi aku lihat di sini ada berita-berita baik di sini. Dan di sini seperti gini, ayo kamu sekarang kalau emang benar kamu inginkan ini, kamu harus lakukan dan kamu harus lakukan, kamu harus maju gitu loh, kayaknya begitu gitu loh. Rasanya pesannya seperti itu. Karena apa? Ada sesuatu yang aku rasain yang selalu kayak menahan kamu gitu loh. Menahan kamu, entah itu orang ya, entah itu adalah perasaan kamu, entah itu adalah pikiran kamu, ataupun dengan kamu membiarkan diri kamu terganggu gitu loh dengan adanya hal-hal eksternal sehingga kamu tuh jadi majunya tuh jadi nyendet bahkan mungkin jadi jalan di tempat gitu. Nah, yang aku lihat di sini kamu mendapat panggilan, ayo Pisces, maju ke depan. Buat beberapa dari kamu mungkin adalah ini keputusan untuk pindah keluar kota, pindah kantor, pindah pekerjaan, pindah bidang usaha, pindah rumah,
pindah kos mungkin buat beberapa dari kamu ya. Tapi aku lihat ini ada perpindahan. Ada perpindahan buat kamu dan mungkin ini adalah berita itu yang kamu mau apa gitu loh. Dan mungkin untuk memilih ini membutuhkan apa ya ini bukan keputusan ataupun tindakan yang kecil, tetapi keputusan besar yang bisa jadi merubah hidup kamu gitu loh. Ya kayak misalnya kamu memutuskan ada tawaran gitu ya, tawaran bekerja, mungkin bekerja di luar kota atau bekerja di luar negeri. Ya itu kan bukan sesuatu keputusan yang kecil, bukan sesuatu keputusan yang gampang gitu loh. Yang pastinya kamu akan tapi aku melihat hal ini hadir dan membuat kamu tuh ya ini yang gue pengen gitu loh. Jadi kamu harus menentukan menentukan arah yang atau tujuan kamu tuh kemana gitu. Oke, kita lihat second part of 2021. Nine of Swords. Oke, mulai stres. Ya, banyak hal-hal yang terjadi yang namanya misalnya ada satu perubahan di dalam hidup, itu pastinya datang dengan juga konsekuensinya, datang dengan tanggung jawabnya gitu. Saat kita misalnya melakukan hal yang baru pun kita perlu beradaptasi dan beradaptasi itu tidak selalu selamanya mudah ya. Tetapi aku lihat di sini ada hal-hal yang mungkin masuk ke dalam pikiran kamu dan kamu nggak bisa filter gitu ya. Kamu mungkin mendengar omongan orang dan hal-hal itu tuh gampang masuk gitu ya, gampang masuk ke pikiran kamu sehingga ini membuat kamu ya jadi pusing gitu ya. Queen of Swords. Oke. King of Cup. Datang dia. Iya, aku lihat di sini. Buat beberapa dari kamu, di saat kamu sudah mulai memaafkan, sudah berdamai dengan masa lalu, dan kamu memutuskan untuk move on, ini ada apa ya? Ada mungkin berita atau satu news atau sesuatu yang bikin kamu ya mungkin masih maju mundur gitu ya. Tetapi aku lihat di sini kalian begitu masuk ke part kedua ini, kamu melihat beban-beban pikiran apa yang disebabkan, baik dari orang maupun dari hal yang kamu hadapi, dan kamu akhirnya sadar, apa sih yang harus gue kikis dan gue lepasin gitu loh. Mungkin kelihatannya kayak apa, bukannya tega, tapi maksudnya gini, gue udah memberikan kesempatan, gue udah melakukan ini. Terus kamu misalnya ngelihat ada orang yang ngomong sama kamu seenaknya, orang yang memperlakukan kamu seenaknya, orang yang mungkin terus melakukan hal yang nyakitin kamu. Di sini kalau yang aku lihat, kamu mulai berani untuk speak up. Speak up sama orang-orang yang nggak bener gitu loh. Baik orang yang bersangkutan dengan masalah asmara maupun orang dalam pertemanan kamu maupun bos kamu maupun kayak kamu tuh take control di sini dan kamu kayak nggak ngebiarin orang-orang itu, nah ini boundaries gitu loh. Kalau yang aku lihat, kamu speak up your truth di sini. Kamu mengatakan apa yang kata hati kamu rasakan dan kamu kayak gue nggak peduli orang itu tersinggung apa enggak gitu loh. Dan selama ini mungkin kamu banyak diem, banyak mendem gitu ya dan banyak mungkin kamu nggak
Ya memilih untuk diem dan memilih untuk membungkam kata hati kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, semakin kamu ngerasain pressure-pressure ini, semakin kamu, "Kenapa ya? Gue kok diem aja? Gue harus melakukan tindakan atas hal-hal yang bikin gue tuh tertekan, atas hal-hal yang bikin gue pusing, atas hal-hal yang bikin gue nggak seneng," gitu ya. Dan aku lihat di sini, ya kamu bakal nyerocos gitu ya. Kamu bakal, ya ibaratnya tuh kamu kalau nggak seneng sama orang, kamu langsung bisa ungkapin gitu. Tapi yang aku lihat di sini, ini juga ada masalah bukan masalah, tetapi hal mengenai komunikasi ya. Dan aku melihat ya di sini mulai kamu mungkin merasakan atau menemukan atau bertemu dengan orang yang menunjukkan ketertarikannya sama kamu, perhatiannya dengan kamu. Orang ini kemungkinan bisa jadi lebih dewasa daripada kamu ya, dalam emosi perasaannya lebih stabil gitu ya. Tetapi yang aku lihat di sini orang ini ya mungkin lebih lebih tua dalam segi umur, tetapi atau mungkin juga dari caranya dia, dari pikirannya dan lain sebagainya. Tetapi kamu mungkin jadi kayak agak defensif gitu ya, dikarenakan ya hal-hal yang terjadi sebelumnya. Mungkin kamu terbiasa atau sering bertemu dengan orang yang emosionalnya tidak stabil, sehingga kamu sering disakiti, kamu sering dikecewai, kamu sering ya pokoknya begitulah, ya. Nah, kamu bertemu dengan seseorang yang aku lihat di sini rasanya orang yang lebih stabil gitu loh, orang yang lebih mature, lebih dewasa lah. Cuman kamunya kayak berusaha nahan, ngerti nggak? Berusaha nahan karena ya itu tadi trauma-trauma itu gitu ya. Oke, part ketiga kita lihat. Kita punya Five of Swords. Ada konflik di sini di part ketiga. Mungkin ya konflik itu adalah konflik di dalam diri kamu. Di mana kamu mungkin nggak percaya sama orang ini, tapi orang ini mungkin menunjukkan satu usaha gitu ya, effortnya untuk kamu. Tapi kamu berusaha, "Enggak ah, gue nggak mau ah, gue nggak percaya ah, gue nggak inilah." Atau mungkin orang itu tidak sesuai dengan kriteria kamu, tetapi kamu lihat bahwa mereka itu baik gitu ya. Mereka itu peduli sama kamu, mereka itu berusaha gitu ya. Nah, itu konflik-konflik semacam itu kalau yang aku lihat di sini. Tapi mungkin buat beberapa dari kalian ya ini konflik gitu ya. Mungkin kalian berhadapan dengan orang yang suka cari gara-gara gitu ya, orang yang apa ya, mungkin kurang bisa menghargai kamu. King of Pentacles. Benar kan? Autumn. Mulai membaik ini, mulai stabil ya. Di sini kamu sudah mulai stabil ya. Awal-awalnya ya ini di tengah-tengah sih kalau yang aku lihat. Awal oke, kalau aku lihat ya. Part awal ini fine. Bahkan banyak berita bagus. Part kedua mungkin kamunya masih masih tidak percaya gitu. Tetapi aku lihat di sini ya ada sesuatu yang baik, tetapi dikarenakan pengalaman mungkin yang kurang baik di sebelumnya, kamu jadi nggak percayaan gitu. Dan aku melihat di bagian ketiga, ya di sini kamu juga lagi fokus ke keuangan kamu, pekerjaan kamu, ya. Knight of Wands. Tahun 2021 aku lihat buat beberapa dari kalian Pisces, kalian ini pesonanya tuh agak-agak nggak sopan. Agak ugal-ugalan. Karena aku lihat di sini banyak orang yang menaruh perhatian ke kamu. Banyak orang yang mungkin menawarkan hubungan gitu loh. Menawarkan cintanya, menawarkan perhatiannya ke kamu. Banyak yang memperhatikan kamu. Mungkin kamu
juga dalam pekerjaan atau karir kamu, kamu adalah orang yang mungkin dilihat oleh publik gitu ya. Mungkin kamu ya kan macam-macam ya pekerjaan itu, tetapi kalau yang aku lihat juga kamu mendapatkan banyak perhatian. Perhatian terhadap apa yang kamu lakukan, tetapi juga perhatian dengan kamunya sendiri. Diri kamu itu lebih, pesonanya tuh misalnya biasanya 8 gitu ya, di tahun 2021 tuh bisa-bisa 9,5 gitu kalau yang aku lihat di sini. Dan aku melihat sih, ya ada orang yang menawarkan macam-macam gitu ya. Ada satu mungkin yang menawarkan cinta gitu ya, dengan memakai itu gitu ya, cintanya. Mungkin ada satu lagi yang menawarkan, perhatian dan segala macamnya dalam bentuk materi gitu ya. Tetapi yang aku lihat, part of yourself gitu loh, ingin mengeksplor, ingin have fun dulu, ingin, merasakan kebebasan. Ini kayak kamu menikmati itu, gitu loh, menikmati diguyur sama cinta, diguyur sama perasaan orang yang suka sama kamu, diguyur sama perhatian, diguyur dengan ya diguyur, ya hati-hati kelelep. Tapi kalau yang aku lihat, ya hati-hati dalam melihat, gitu loh, dalam menilai orang. Nah, makanya itu, kadang-kadang orang kelihatan, "Wah, ganteng ya, aduh menarik ya." Taunya tukang selingkuh, tukang bohong, tukang nipu, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang ngelihat orang yang nggak ada tantangannya gitu ya, karena yang aku lihat di sini bisa jadi ini orang yang sebenarnya stabil, tapi di luar kriteria kamu gitu loh. Buat kamu yang jomblo, ini aku ngomong buat kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di dalam kalian yang berpasangan, mmm, iya itu peningkatan di dalam hubungan kalian. Lebih stabil gitu ya, lebih stabil. Knight of One. Iya, aku melihat trip di sini, trip travel. Buat beberapa dari kamu bahkan ini mungkin keluar negeri gitu ya, atau keluar pulau lah. Udah selesai berarti tuh PSBB. Mudah-mudahan amin. Mungkin kamu mau ke pantai gitu kan ya. Dan mungkin di sana kamu ketemu sama seseorang. Tapi kalau yang aku lihat sih, ya ada kecil-kecil dari diri sendiri sih bagaimana kamu bereaksi gitu ya dengan hal-hal yang perintilan dari eksternal itu. Lebih fokus lah kepada diri kamu dan dengan apa yang kamu lakukan gitu kalau yang aku lihat di sini. Dan itu bersih-bersih energi di sekitar kamu. Oke, Pisces, ini adalah readingan untuk kalian. Terima kasih sudah nonton. Aku doakan dan aku harap agar 2021 kamu menyenangkan, lancar, sukses, kamu sehat ya. Apa yang kamu cita-citakan dapat terlaksana dan terwujud. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.